insubordinate, stubborn, unpredictable. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Serial Loki episode kedua ini sudah tayang di Disney Plus, dan episode kedua ini memiliki judul The Variant. Sesuai judulnya, di episode kali ini, varian jahat Loki yang diburu TVA terungkap dalam adegan akhir episode ini. Mobius masih melanjutkan perjalanannya untuk memburu varian jahat Loki dan dibantu dengan Loki sendiri, yang tentu saja Loki masih menjadi tahanan TVA. Mohon perhatian, diharapkan untuk kamu sudah menonton episode kedua dari series Loki ini ya. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Serial ini dibuka di Wisconsin pada tahun 1985. Minutemen, yaitu para polisi TVA, datang untuk menangkap varian jahat Loki yang menyebabkan timeline bercabang. Akan tetapi, varian jahat Loki ini mempengaruhi otak C20 yang memaksanya untuk membunuh timnya sendiri. Setelah itu, varian jahat Loki ini menculik C20, pergi dengan menggunakan portal TVA. Sementara itu di TVA, Loki menerima pembelajaran dari Miss Minutes. Karena Loki adalah agen baru yang menemani agen Mobius untuk menangkap varian jahat Loki di Wisconsin. Yang kita ketahui, varian jahat Loki ini menculik Hunter C20. Are you recording or are you alive? Sort of both. Loki sendiri melakukan penawaran ke Mobius. Jikalau Loki berhasil menangkap varian dari dirinya, Loki meminta untuk bertemu dengan Timekeepers. Sayangnya di Wisconsin tahun 1985 ini mereka tidak menemukan varian jahat yang mereka buru, kecuali para Minutemen yang tumbang dan Hunter C20 yang menghilang, diculik dengan varian jahat Loki. Loki kembali ke TVA dan Mobius menyuruh Loki untuk mempelajari tentang varian dari dirinya. Sayangnya mempelajari tentang dirinya sendiri membuat Loki bosan. Klasik Loki. Loki kemudian meminta berkas tentang awal mula terbentuknya TVA, bagaimana Timekeepers menciptakan TVA. Akan tetapi si ibu kasir mengatakan kalau itu adalah berkas rahasia. Si ibu kasir membawa Loki ke berkas dirinya sendiri. Dalam adegan ini, Loki melihat berkas kehancuran Asgard dalam film Thor Ragnarok. Penting untuk diingat, Loki yang bersama dengan Mobius ini adalah Loki versi 2012 dalam film The Avengers. Artinya, Loki belum mengalami kehancuran Asgard di tahun 2017 dalam film Thor Ragnarok. Dan dalam adegan ini pula Loki tampak sedih. Kehancuran Asgard diklasifikasikan sebagai kiamat kelas 7. Setelah membaca kehancuran Asgard, Loki memiliki ide yang berkembang. Atau dengan kata lain, teori Loki sendiri. Ketika mencari tahu bagaimana varian dari dirinya sembunyi dari TVA, Loki memberitahu Mobius bahwa varian Loki yang sedang diburu TVA bersembunyi di dalam timeline kiamat atau bencana alam besar sepanjang waktu, menggunakan peristiwa tanda kutip kehancuran untuk menutupi jejak, sehingga TVA tidak mendeteksi adanya varian. Ragnarok. Logikanya gini kali ya. Jika kiamat atau bencana alam besar yang ditakdirkan untuk terjadi tanpa meninggalkan yang selamat atau sedikit yang selamat, maka tindakan apapun yang varian jahat Loki ini lakukan di timeline bencana alam besar itu tidak membuat perbedaan pada timeline utama. Karena timeline kiamat atau bencana alam itu memang dihancurkan. Di tempat yang seperti inilah varian yang diburu TVA sembunyi. Karena penasaran, Mobius kemudian menguji teori Loki ini. Dalam bencana alam, gunung meletus di Pompei, Italia di tahun 79. Setelah gunung itu meletus, ternyata teori Loki benar. Alat TVA tidak mendeteksi adanya varian. Mobius teringat dengan anak kecil yang memberinya permen di lokasi varian jahat Loki membunuh para Minutemen. Dan adegan ini ada di episode ke-1. Setelah ditelusuri, permen kalbu Oi dijual di bumi pada tahun 2047 sampai 2050. Mereka kemudian mencari bencana alam besar apa saja yang terjadi di bumi pada tahun 2047 sampai 2050 ini. Dan bencana paling besar ada di Alabama pada tahun 2050. Bencana alam ini diklasifikasikan TVA sebagai kiamat kelas 10. Dan permen itu dijual di supermarket milik perusahaan besar, yaitu Roxcart. Setelah sampai di Alabama, mereka berpencar untuk mencari varian jahat Loki. Loki bersama dengan Hunter C15. Sayangnya, C15 terkena pengaruh cuci otak dimanipulasi oleh varian jahat Loki. Pertama-tama, Loki mengucapkan hai kepada variannya dan menyuruh variannya ini untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Seperti halnya Loki, varian jahat Loki ini pun menyebalkan untuk Loki sendiri. Sementara di waktu yang bersamaan, varian jahat Loki ini menyetel ulang alat riset TVA. Loki menawarkan kerjasama dengan variannya ini untuk menggulingkan Timekeepers dan menguasai TVA. Akan tetapi, ajakan Loki ditolak dengan variannya ini. Varian Loki ini memiliki rencana sendiri yang lebih bagus daripada hanya menguasai TVA.
Me. What say you? Di waktu yang bersamaan, Mobius menemukan Hunter C20 yang diculik dengan varian Loki ini. Tetapi C20 tampaknya trauma dan kebingungan. Varian jahat Loki ini akhirnya menunjukkan dirinya sebenarnya. Ternyata varian Loki versi wanita atau yang lebih kita kenal dengan Lady Loki. Lady Loki ini pun pergi menggunakan portal TVA. Loki kemudian memutuskan untuk mengejar Lady Loki ini. Mobius sendiri dan para pasukan TVA pun kesal karena merasa dikhianati dengan Loki. Di saat yang bersamaan, alat riset TVA menyetel ulang secara bersamaan yang membuat timeline utama bercabang-cabang. Bahkan salah satu orang TVA mengatakan ada yang mengebom timeline utama yang membuat para polisi TVA bergerak dengan cepat untuk mengatasi bencana timeline tersebut. Termasuk Ravonna, si hakim TVA ikut turun tangan. Sekarang waktunya, mari kita temukan detail apa saja yang tersembunyi dalam episode kedua ini. Yang pasti jangan tanyakan pada Dora ya. Dalam adegan ketika para polisi TVA datang ke timeline Wisconsin pada tahun 1985, ada seorang wanita yang menyapa TVA. Sekilas wanita ini tampak seperti Agatha Harkness. Walaupun wanita ini bukan diperankan dengan Catherine Hahn, tetapi diperankan dengan Kate Burlon. Agatha Harkness sendiri merupakan main villain dalam series WandaVision. Wanita ini cukup menjadi sorotan karena penduduk desa yang lain pun tidak menimbulkan reaksi seperti wanita ini. Dalam series WandaVision, Agatha Harkness atau Agnes merupakan tetangga Wanda yang usil dan suka sekali banyak bicara. Agatha Harkness sendiri memiliki cerita yang panjang sebenarnya, tetapi penampilan pertama dalam MCU tampil dalam series WandaVision. Apakah itu Agnes yang disembunyikan dengan Wanda? No one will ever bother you. Okie dokie, artichoke. Pada alat monitor yang dibawa dengan polisi TVA untuk mendeteksi varian, ditampilkan tanggal dan waktu timeline di Wisconsin pada tahun 1985. Dan tampak ada beberapa tombol yang ditampilkan. Time Door, yaitu membuka portal seperti yang dilakukan dengan Lady Loki. Ada tombol Miss Minutes. Mungkin tombol ini tentang sejarah TVA. Dalam episode ke-1, Miss Minutes pun menjelaskan tentang sejarah TVA. Tombol pengaturan. Mungkin tombol pengaturan ini untuk mengatur waktu. Kita akan kemana. Lalu kita menekan tombol Time Door dan kita pun sampai di tempat tujuan. Dan tombol Directory yang mungkin berisikan file tentang varian. Dalam adegan sebelum Mobius dan Loki pergi ke Wisconsin untuk menangkap Lady Loki, Mobius menampilkan varian lain dari Loki. Loki varian L1247. Varian Loki ini merupakan seorang atlet yang memenangkan To The Friends. Varian Loki ini tentu saja memenangkan pertandingan, kan dia keturunan dari First Giant. Berbicara tentang First Giant, Mobius menampilkan Loki varian L6792. Dalam varian ini, Loki tampil dalam wujudnya sebagai First Giant. Kemudian ada varian Loki L6792. Kodenya sama seperti Loki First Giant yang menampilkan wujud Loki yang lebih besar dari Loki yang sebelumnya kita lihat. Atau kita sebut saja sebagai Strong Loki. Lalu ada varian Loki L7803 menampilkan Loki sebagai varian Norse Warrior atau pejuang Nordik. Varian Loki ini didasarkan pada penggambaran klasik dari mitologi Norse yang juga varian Loki L8914 menampilkan Loki dalam versi mitologinya. Let me see the back of that jacket. Hal menarik dalam adegan menampilkan beberapa varian dari Loki ini adalah perdebatan antara Mobius dan Loki mengenai proyeksi ilusi dan pancaran duplikasi. Loki menyebutkan dua hal itu adalah dua hal yang berbeda karena kedua hal itu merupakan kemampuan yang dimiliki Loki di MCU. Loki menyadari betul akan kemampuannya membuat proyeksi ilusi untuk mengelabui musuhnya ataupun membuat pancaran duplikasi. Pernyataan dari Loki ini membuat Mobius mengatakan bahwa varian Loki yang sedang diburu kemampuannya lebih tinggi dari Loki yang sedang bersama Mobius. Perkataan Mobius ini tentu saja membuat Loki panas. Seperti yang kita ketahui, Loki memiliki sifat ego yang tinggi, yang tentu saja jangan sampai ada orang yang kemampuannya lebih tinggi dari Loki, apalagi variannya sendiri. Dalam adegan ketika Mobius dan Loki kembali ke TVA setelah gagal menangkap varian Loki di Wisconsin, Mobius mengatakan lagi, inilah alasannya mengapa Mobius memilih Loki ikut dalam menangkap varian Loki lain. Karena ego yang dimiliki Loki sangat besar. Karena egonya ini membuat Loki ingin membuktikan siapa di antara para Loki yang lebih unggul. Ternyata pernyataan Mobius ini dibantah dengan Loki. Sangat menggemaskan bahwa Anda pikir Anda bisa memanipulasi saya. Mobius juga menggambarkan sosok Loki sebagai anak kecil yang kedinginan dan ketakutan. That insecure need for validation would motivate you to find the killer, not because you care about. Dalam adegan ketika Mobius dan Loki berada di dalam tenda di Wisconsin, Loki mengatakan ada pepatah di Asgard. Pepatah itu mengatakan, di mana ada telinga serigala, gigi serigala tak akan jauh. Artinya waspada dengan apa yang ada di sekitarmu. Pepatah ini berasal dari mitologi Nordik.
Dalam adegan ketika Loki dan Mobius berjalan mengarah ke tenda, ada tulisan Dragonfly Armory. Tampaknya tulisan ini sebuah Easter eggs, di mana karakter ini merupakan karakter yang dikaitkan dengan X-Men. Dalam adegan di ruangan Hakim TVA, Ravonna, tampak helm dan tongkat Ravonna yang duduk bersamaan. Seperti yang kita ketahui dalam series Loki ini, Ravonna langsung menjadi Hakim TVA. Mungkin saja nanti di episode selanjutnya kita akan melihat latar belakang dari Hakim TVA ini. Di penghujung episode kedua ini, Ravonna tampaknya mau ikut membantu Mobius atas kekacauan yang disebabkan dengan Lady Loki. Tampak Ravonna mengambil tongkatnya dan helm Ravonna ada tulisan A23 atau A29. A23 kayaknya itu. Dalam ruangan Ravonna juga kita melihat 3 penjaga waktu atau Timekeepers. Banyak fans Marvel yang mempunyai pendapat bahwa salah satu Timekeepers merupakan Kang the Conqueror. Dalam komik pun Ravonna memiliki hubungan dengan Kang ini. To the beginning of time, then. Those are classified. Okay, the end of time. Those are Okay, what classified. files can I? Hal menarik dalam adegan ketika Mobius keceplosan bahwa Mobius belum pernah bertemu dengan Timekeepers. Tetapi Ravonna mengatakan Timekeepers memantau setiap aspek kasus TVA. Loki sendiri menyebut Timekeepers merupakan 3 kadal ajaib sesuai dengan komiknya. Timekeepers merupakan reptil. Dalam adegan ketika Loki menerima pembelajaran dari Miss Minutes, Loki dengan santai membaca majalah tentang jet ski milik Mobius. Majalah ini mempunyai nama Wake Magazine. Loki kemudian bertanya ke Mobius kenapa menyimpan majalah itu tentang jet ski. Mobius menjawab jet ski adalah hal yang luar biasa. Mobius sendiri mengatakan belum pernah menjajal yang namanya naik jet ski. Karena jika agen TVA naik jet ski di timeline utama akan menciptakan timeline baru. Tampaknya nanti kita akan melihat adegan Mobius naik jet ski di episode selanjutnya. Karena Mobius mengatakan naik jet ski adalah hal yang menyenangkan. Very clever. I know. Dalam adegan di pusat perbelanjaan, Roxxcart, tempat Lady Loki sembunyi ini, yang dimiliki oleh Roxxon Energy Corporation, sebuah perusahaan fiksi dalam komik Marvel. Dan nama perusahaan ini sudah sering muncul dalam film MCU. Dalam adegan ketika Mobius menemukan Hunter C20 yang diculik dengan Lady Loki, C20 mengatakan ini nyata, ini nyata. C20 tampaknya terguncang jiwanya. C20 dalam keterguncangan mengatakan telah memberikan lokasi Timekeepers kepada Lady Loki. Berbicara tentang Lady Loki, apa rencana Lady Loki yang sebenarnya? Yang jelas Lady Loki mengatakan ke Loki kalau rencananya lebih bagus dari sekedar menggulingkan Timekeepers dan mengambil alih TVA. Dan Lady Loki membuat kekacauan dan kegilaan alam semesta yang membuat timeline utama bercabang-cabang. Dalam komik Lady Loki ya emang Loki dan juga Lady Loki memiliki gender fluid. Lady Loki sendiri dalam komik memulai debutnya pada tahun 2008 setelah kehancuran Asgard. Loki mengambil alih tubuh wanita yang sebenarnya ditujukan untuk prajurit Asgardian. Di MCU, Lady Loki merupakan varian dari Loki yang bisa berkomunikasi dengan Loki. Atau mungkin nanti kita akan diperlihatkan bagaimana terbentuknya Lady Loki ini. Di penghujung episode kedua ini pun Lady Loki pergi dengan Loki melalui portal TVA. Apakah Loki akan mengkhianati Mobius dan TVA? Mobius sendiri sudah menaruh kepercayaan ke Loki. Loki sendiri sempat mengatakan ke Mobius, aku 10 langkah di depan dari TVA. Loki telah mempermainkan permainannya sendiri. You're probably wondering what happened out on the mission. Dalam adegan ketika Loki menemukan teori baru yaitu varian jahat Loki yang bersembunyi di timeline kiamat atau bencana alam besar yang membuat varian jahat Loki tidak bisa ditemukan TVA. Bagaimana agen TVA tidak mengetahui teori kiamat yang ditemukan Loki ini? Padahal agen TVA dan TVA sendiri tahu segalanya dan mengetahui apapun tentang timeline utama dan penyimpangannya. Apa mungkin TVA begitu terobsesi untuk menjadi birokrat atau organisasi yang berbuat baik sehingga menciptakan titik buta mereka sendiri? Dalam adegan ketika Loki mencari tahu tentang bencana alam besar yang ada di bumi antara 2047 sampai 2050, Loki mengatakan kalau Krakatau meletus pada tahun 2049. Mudah-mudahan Krakatau baik-baik saja, tidak yang seperti Loki katakan. Dalam adegan ketika TVA mereset ulang timeline di Wisconsin, di monitor TVA tampak ada Nidavellir di ujung kiri, Oshkosh, Wisconsin di tengah, dan di ujung kanan ada Sakaar. Nidavellir sendiri merupakan tempat para kurcaci membuat senjata yang mematikan, termasuk Infinity Gauntlet yang dimiliki Thanos. Wisconsin tempat munculnya varian Lady Loki yang terdeteksi oleh TVA. Sementara Sakaar adalah tempat di mana Thor membuat grupnya sendiri yaitu The Revenger untuk menghadapi Hela sebelum kehancuran Asgard. Hey Banner! No Banner, only Hulk! Dalam adegan terakhir episode ini sangat membuat penasaran yaitu kekacauan yang diciptakan Lady Loki yang membuat timeline utama bercabang-cabang dengan lokasi yang sudah kita kenal dalam MCU. Seperti Vormir, tempat Black Widow mengorbankan nyawanya, di Ego, di Hala, di Titan,
dan di beberapa lokasi lainnya. Menariknya adalah timeline bercabang ini terjadi pada waktu yang berbeda-beda, yang membuat series Loki ini semakin menarik untuk diikuti. Bos Marvel sendiri sudah mengatakan series Loki ini memiliki dampak yang besar untuk film MCU selanjutnya. Saya sendiri setelah menonton episode kedua ini, hal yang paling menarik adalah ketika Loki menjelaskan teori barunya ke Mobius. Chemistry antara duo ini sangat menyenangkan dan sedikit konyol. Tampaknya duo ini, yaitu Loki dan Mobius, akan menjadi duo favorit, yang sebelumnya duo favorit dipegang oleh Sam dan Bucky dalam series The Falcon and the Winter Soldier. Metaphor, just hang in there. I want that And salad. I could go down to Asgard. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang serial Loki ini, atau kamu menemukan details dan easter eggs yang saya lewatkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.